dari bapak gitu. Wah, itu bikin efek. Warna bapak itu terlalu putih. Udah sih, mau dari handphone. Kan bisa efek, kan efek sebenarnya. Iya, efeknya tuh dari sini itu udah kasih gitu bapak. Efeknya. Nah, setting lah lo, mati kalau lah udah live nih. Efek itu. Udah live nih. Aduh. Siap lo. Mana lurus enggak? Lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh para netizen Turiman Corner dan para penonton TikTok Turiman Corner, Instagram Turiman Corner, dan YouTube Turiman Corner. Perkenalkan, saya Turiman Fatur Rahman Nur. Saya seorang dosen Fakultas Hukum yang meneliti sejarah hukum perancangan lambang negara. Pada malam hari ini, live pertama di TikTok saya, Turiman Corner, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di mana negara memberikan tema semangat untuk kebangkitan bangsa. Tentu tema ini sangat menarik dalam kaitannya dengan keberadaan kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tanggal 20 Mei, hari Sabtu, kemudian pas hari libur, dan diperingati hari Senin. Dan untuk mengisi peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada kali ini, saya akan memaparkan tentang perancangan lambang negara Republik Indonesia, yang saya akan bagi beberapa bagian paparan. Paparan pertama adalah sebuah pertanyaan. Ketika anak bangsa ditanya, siapa penjahit bendera merah putih? Semua anak bangsa di tanah air Indonesia rata-rata bisa menjawab, yaitu Ibu Fatmawati. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Ada sebagian anak bangsa bisa menjawab, yaitu W.F. Radolf Supratman. Siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Sebagian anak bangsa bisa juga menjawab, ya, yaitu Sudarnoto, ya. Namun siapa penjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Tapi ketika anak bangsa di belahan tanah air Indonesia, siapa yang merancang gambar lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila? Ada sebagian, ada yang menjawab, yaitu Sultan Hamid,
dua. Tapi ada juga yang menjawab orang lain begitu, M. Yamin misalnya. Kemudian sebagian anak bangsa membisu, siapa perancang lambang negara? Padahal lambang negara ini ada di baju pejabat, di kantor-kantor, di belakang meja pejabat, bahkan di kantor-kantor di seluruh Republik Indonesia. Bahkan lambang negara ini berada di kedutaan besar di luar negeri. Tapi ketika ditanya bagaimana sejarah perancangan lambang negara Republik Indonesia, ya nyaris sedikit untuk bisa memaparkan sejarahnya dan bahkan maknanya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan membagi 5 bagian. Yang pertama adalah tentang sejarah perancangan lambang negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana sketsa. Nanti saya akan tunjukkan dokumen-dokumen asli, sketsa baik itu dari rancangan Sultan Hamid maupun rancangan M. Yamin, seperti yang dinyatakan tegas di buku Bung Hatta Menjawab halaman 108 dan halaman 112 yang menyatakan bahwa lambang negara ini ada 2 rancangan anak bangsa yang terbaik, satu dari Sultan Hamid, kedua dari Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta menegaskan di buku Bung Hatta Menjawab tahun 1978 halaman 112 bahwa yang merancang lambang negara seperti sekarang ini adalah Sultan Hamid. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah di mana file lambang negara ini berada saat ini. Kemudian yang ketiga, apakah sudah diakui oleh negara? Kalau diakui, dibuktikan dengan apa pengakuan tersebut? Kemudian pada bagian keempat, saya akan menunjukkan dokumen M. Yamin juga, sketsa coretan tangan M. Yamin dan sketsa coretan tangan Sultan Hamid. Kemudian bagian yang kelima ini sangat mendasar sekali dalam kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Bagaimana kita membaca perisai Pancasila di lambang negara Republik Indonesia yang dikalungkan di leher elang Raja Wali Garuda Pancasila. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu tentang sejarah perancangan lambang negara dengan pendekatan sejarah hukum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya selaku peneliti sejarah hukum lambang negara, tesis saya di Universitas Indonesia tahun 1999 dengan judul Sejarah Hukum Perancangan Lambang Negara Republik Indonesia, yang kemudian saya diuji di hadapan penguji 14 Juli 1999 dan kemudian tahun 1999 ke 2000 kami mengadakan pameran pertama di Istana Kadriah, kemudian dilanjutkan dengan pameran nasional di Pontianak di Hotel Kapuas Palace Waktu itu Pak Akbar Tanjung datang dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 36A. Mengapa demikian? Saya ingin jelaskan fakta sejarahnya dengan menggunakan 5 analisis. Pertama, saya membuat analisis kategorisasi hukum. Faktanya bahwa
setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 5 Juli 1959, kita ketahui kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara, hanya 2 pasal yang berkaitan dengan simbol kenegaraan, yaitu pasal 36 tentang bendera Indonesia dan bahasa Indonesia. Sedangkan tentang lambang negara tidak diatur karena kesepakatan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tentang lambang negara akan diatur di dalam Undang-Undang Istimewa. Dan dalam perjalanan sejarah, kemudian setelah kita merdeka 17 Agustus, kita bergeser ketatanegaraan kita ke Konstitusi RIS tahun 1949, di mana dalam pasal 3 negara menyatakan bahwa pemerintah menetapkan lambang negara dan materai dan lagu kebangsaan. Nah, untuk melaksanakan pasal 3 Konstitusi RIS tahun 49 itulah maka dibentuklah panitia lambang negara. Kita mulai tata urutannya. Pertama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada tanggal 13 Juli 1945 di dalam sidang panitia perancangan Undang-Undang Dasar Negara, ketika itu ada satu seorang anggota panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Nah, usul tersebut disetujui oleh semua anggota dan sepakat akan dibahas tersendiri dalam Undang-Undang Istimewa. Oleh karena itu tidak muncul pasal tentang lambang negara dan lagu kebangsaan di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Kemudian 16 Agustus 1945 kita ketahui fakta sejarahnya, bendera pusaka Sang Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan tanggal 17 Agustus 1945 kita fakta sejarahnya terjadi proklamasi kemerdekaan RI, pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kemudian pada tanggal 16 November 1945 dibentuk panitia, namanya Panitia Indonesia Raya. Ketika itu diketahui oleh Ki Hajar Dewantara dan sekretarisnya adalah Muhammad Yamin. Apa tugas panitia ini, saudara-saudara sebangsa dan setanah air? Adalah menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia. Yaitu salah satunya adalah tentang Garuda. Menyelidiki lambang-lambang dalam peradaban Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian lambang negara. Karena ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus kita belum punya lambang. Kita baru punya bendera, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan. Ya. Nah, pada tugas panitia Indonesia Raya itu diperoleh data-data lambang-lambang burung Garuda yang berada di candi-candi di Pulau Jawa. Baik. Tahun 1947 ya. Ada yang bertanya, nanti saya akan berikan waktu ya. Akan saya berikan waktu. Tahun 1947 diadakan sayembara rancangan lambang negara oleh pemerintah yang diadakan oleh Kementerian Penerangan. Ketika itu melalui organisasi seni lukis Seniman Indonesia Muda, pelukis rakyat yang menurut
Hendro Wiyanto, kurator sayembara, kebanyakan pukis kurang paham hukum-hukum kesejarahan dari lambang negara. Jadi tidak ada satu hasil pun, tapi datanya itu menjadi bahan ya tentang perancangan lambang negara kelak nanti. Kemudian rentang waktu tanggal 30 Desember 1949 ya, kita beralih dari Undang-Undang Dasar ke Konstitusi RIS 1949 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 2 ya, Sultan Hamid diangkat menjadi Menteri Negara Gender Portofolio non departemen ya, dengan tugas untuk merancang bentuk gambar lambang negara RIS. Jadi kalau kita mau jujur ya, diawali di lambang negara RIS dan menyiapkan gedung parlemen, dan itu tertera di dalam pledoi Sultan Hamid. Hanya 2 tugas yang ditugaskan Presiden Soekarno kepada Menteri Negara: menyiapkan gedung parlemen dan menyiapkan lambang negara. Saudara bisa baca di dalam pledoi Sultan Hamid II ya. Kemudian pada 10 Januari 1950, saudara-saudara sebangsa setanah air, karena kita sudah di bawah konstitusi RIS tahun 1949, maka berdasarkan pasal 3 ayat 3 bahwa pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Jadi ada perintah di materi muatan pasal 3 ayat 3 konstitusi RIS bahwa negara harus menyiapkan materai dan lambang negara. Maka pada sidang kabinet RIS dibentuklah namanya panitia lambang negara. Ada juga di dalam literatur mengatakan panitia lencana negara di bawah koordinator Menteri Negara RIS Gender Portofolio Sultan Hamid, dengan susunan panitia yaitu saudara-saudara sebangsa setanah air. Ada Profesor Meter M. Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara anggota, M.A. Velovosi anggota dari Indonesia Timur, Muhammad Nasir anggota, Profesor Dr. Raden Mas Ngabai Purbacaraka anggota juga ya, yang kemudian Menteri Penerangan RIS Priyono mengumumkan sayembara lambang negara rancangan Sultan Hamid II diterima, yaitu terdiri dari perisai tanpa bintang rantai. Nanti saya tunjukkan dokumennya, berciri garis tebal hitam lurus, garis katulistiwa. Untuk membedakan rancangan Muhammad Yamin juga ada garis ya. Rancangan tahap pertama. Jadi Sultan Hamid merancang itu 2 tahap. Tahap pertama 26 Januari sampai dengan 8 Februari 1950. Itu rancangan pertama. Nanti kita tunjukkan dokumennya. Kemudian rancangan kedua, tahap kedua 11 Februari akhir Maret 1950, yang kemudian nanti disahkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 1950, dimasukkan ke lembaran negara RIS sebagai pelaksanaan implementasi pasal 3 ayat 3 Konstitusi RIS 1949. Bagaimana dengan rancangan Muhammad Yamin? Ditolak karena terjadi perisai matahari bulan atau Samsiah Kamariah. Nanti ditunjukkan dokumennya, di mana matahari terbit dengan 5 sinar yang menggambarkan Pancasila, 2 pohon kelapa kesejahteraan, 7 garis lautan, dan matahari sebuah simbol, yaitu 1881 atau kalau tahun Masehi 1949, di mana yaitu berdirinya Republik Indonesia Serikat. Kemudian
perancangan lambang negara berjalan pada tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 1950. Itu adalah rancangan tahap pertama Sultan Hamid II. Menerima masukan dari Ki Hajar Dewantara berupa gambar-gambar sketsa burung Garuda yang berada di berbagai candi yang pernah dikumpulkan oleh Panitia Indonesia Raya di Jawa, di Jadi Mendut, Prambanan. Lalu Sultan Hamid membandingkan dengan Garuda yang berasal dari luar Jawa, yaitu salah satunya dari Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat, ya, karena Kerajaan Sintang berkaitan dengan Kerajaan Majapahit. Berbagai simbol kerajaan. Nah, kemudian perbandingan ini dijadikan bahan dasar ketika membuat sketsa negara, lambang negara RIS 1950 tahap pertama. Baik, saudara-saudara sebangsa setanah air, ya, saya akan tunjukkan sketsa coretan tangan dari Sultan Hamid II. Saudara-saudara, saya akan tunjukkan langsung di hadapan saudara coretan tangan dari Sultan Hamid. Baik. Jadi coretan tangan beliau ini kelihatan, ini coretan tangan. Salah satu ciri khas rancangan Sultan Hamid II itu adalah ada garis hitam tebal. Inilah yang dinamakan garis khatulistiwa yang nanti akan membelah perisai Pancasila itu. Karena tugu khatulistiwa itu didirikan di kota Pontianak jauh sebelum Indonesia merdeka dan menandakan bahwa negara Indonesia dilewati garis khatulistiwa, dan satu-satunya negara yang merdeka 17 Agustus 45 di khatulistiwa adalah negara Republik Indonesia, ya. Ini garisnya, ini coretan tangan, ya. Di manakah dokumen ini berada nanti saya akan beritahu pada bagian keempat, ya. Kemudian, ya, coretan ini berkembang menjadi seperti ini. Ini adalah, ya, saudara-saudara, kelihatan sayapnya sudah naik ke atas, ya. Ini coretan tangan, tapi tetap ada ciri khas garis khatulistiwa. Lalu ada dudukan yaitu teratai, ya. Karena hasil bahan-bahan dari bahan-bahan dari Indonesia Raya ini teratai tempat dudukan, ya, sumbangan dari penyelidikan Ki Hajar Dewantara ke Indonesia Raya, ya, atau Panitia Indonesia Raya, ini teratai, ya, dudukan teratai. Ini coretan tangan dari Sultan Hamid II. Baik, kemudian dari sketsa itu menghasilkan seperti ini, nih. Ya, kepalanya ke depan, tapi sudah perisai Pancasilanya dipegang dengan tangan Garuda. Ini tahap pertama Garuda. Karena kenapa? Karena bahan-bahan Sultan Hamid itu berasal dari bahan-bahan dari peradaban bangsa Indonesia, yaitu Garuda, Jatayu di berbagai peradaban bangsa Indonesia, di candi-candi, ya, di prasasti, ya. Tapi sudah ada garis tebal di tengah. Sudah ada lambang-lambang ini yang nanti akan berkembang sumbangan berbagai anggota Panitia Lambang Negara. Ini sketsa coretan tangan Sultan Hamid II dan teratainya sudah nampak ini. Nah, ini dudukan teratainya sudah nampak. Ini sketsanya. Kemudian, nah ini dia. Ya, seperti Jatayu. Sudah menoleh ke kanan, sudah ada garis tebal tapi belum berwarna hitam. Ada banteng, ada ini, ada keris, ya. Ada keris ini, ya. Ini sudah ada dudukannya teratai, ya. Karena dibangun dari bahan-bahan dasar peradaban bangsa Indonesia. Kemudian bergeser ini. Nah, ini sayapnya ke bawah. Jadi Sultan Hamid, ya, mencoba
membuat sketsa sayapnya ke bawah, tapi perisai Pancasila masih tetap dipegang dengan tangan. Ada garis tebal ya di sini, tapi belum berwarna hitam. Kemudian, ini sudah nampak mulai sudah nampak ini garis hitamnya. Ini sayapnya ke bawah, ya, sayapnya ke bawah seperti lambang-lambang di negara-negara luar, ya, lang, ya, ini sayapnya dudukannya masih kosong, ya. Tadi kan teratai. Nah, sketsa ini bagaimana jadinya? Seperti ini. Nah, kelihatan sekali kan? Nih, bayangkan kalau lambang negara kita seperti ini, ya. Ya, sayapnya ke bawah sudah ada teratainya. Lihat tuh, ya, sudah ada teratainya. Baik, ini perjalanan sketsa pertama Garuda, dan kita akan memasuki tahap kedua. Jadi Sultan Hamid merancang lambang negara mulai dari 26 Januari sampai 8, itu tahap pertama mengambil figur burung Garuda, istilah di dalam mitologi peradaban bangsa Indonesia. Ya, jadi Sultan Hamid menghargai bahan-bahan dasar yang diselidiki oleh Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara lalu dikirim ke Jakarta. Kita punya dokumen tentang berbagai Garuda, berbagai di candi. Kemudian ini melakukan perjalanan. Nah, sudah mulai membentuk. Kita masuk ke tahap kedua. Intinya pada tahap pertama yang bahan dasarnya dari sketsa-sketsa berbagai candi itu, figur burung Garuda memegang perisai, ada tangan memegang perisai, usulan Ki Hajar Dewantara di rapat panitia lambang negara. Kemudian dibawa pada tanggal 8 Februari 1950 mendapat beberapa keberatan. Siapa yang melakukan keberatan di anggota panitia lambang negara terhadap sketsa rancangan Sultan Hamid, yaitu Muhammad Nasir. Menurut pandangan Muhammad Nasir terlalu mitologis, ya, karena ada tangan memegang perisai Pancasila, ya. Nah, akhirnya walaupun rancangan lambang negara tahap pertama Sultan Hamid diterima, tapi diperbaiki. Kemudian Sultan Hamid merancang pada tahap kedua. Nah, jadi ada 2 tahap, ya. Tahap kedua, ya. Kemudian yang menarik adalah, ya, lambang negara pada tahap pertama itu nanti jadinya bagaimana? Itu ekornya 7 dulu, bukan 8. Nanti saya tunjukkan. Tapi saya akan tunjukkan bahwa 10 Februari 1950 ya, penyerahan revisi rancangan Sultan Hamid II kepada Presiden Soekarno. Ini sketsanya. Sudah ada pita di bawah. Tapi belum berisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, belum ada. Dan ini garis hitam, garis Katulistiwa, ini salah satu ciri khas dari rancangan Sultan Hamid untuk membedakan perisai yang dibuat oleh Muhammad Yamin. Ya, tapi apakah perisai ini dikalungkan atau dipegang tangan, ada tangannya, kita lihat nanti. Ini sketsanya sudah membentuk seperti ini. Baik. Nah, kemudian inilah jadinya tahap pertama Garuda. Ini sketsanya Garuda, dan sudah ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika atas usulan Presiden Soekarno yang mendapat masukan seorang ahli bahasa yang patut diduga adalah Muhammad Yamin di sini. Ya, nanti saya terangkan makna Bhinneka Tunggal menurut pidato Bung Karno. Ini sudah seperti, tapi ini sayapnya 7. Ini 7 sayapnya 7, bukan 8. Karena Sultan Hamid menghargai masukan dari Muhammad Yamin, yaitu Sabta Praja. Jadi Sultan Hamid itu mendesain menampung aspirasi anak-anak bangsa 7 dengan alhan Sabta Praja, yaitu tata negara pada peradaban Indonesia 7, selalu 7, ya, Sabta Praja, tata negara peradaban bangsa Indonesia dulu ada 7, ya. Kemudian inilah jadinya
Kemudian hasil sketsa lambang negara Sultan Hamid ini, saudara-saudara sebangsa setanah air, lalu Sultan Hamid diperintahkan oleh Bung Karno untuk sketsanya dilukis oleh seorang pelukis istana kepercayaan kesayangan Presiden Soekarno, yaitu Dullah, bukan Basuki Abdullah tapi Dullah. Ini dia. Nah, inilah yang pertama kali ketika ditanyakan kepada Mas Agung, ya, Mas Agung bertanya kepada Sultan Hamid II, karena nanti dokumennya itu diserahkan kepada Haji Mas Agung di Yayasan Idayu. Ini ekornya 7, tapi ada tangan memegang perisai, nih, Bhinneka Tunggal Ika, tapi ekornya 7 tadi, ya. Ketika ini gambar ini ditanyakan kepada Pak Hamid oleh Mas Agung, ini gambar siapa? Ini rancangan, ada tulisan Sultan Hamid di bawah. Ini rancangan pertama saya yang selanjutnya diperbaiki. Ya, ini ada tangan Hamid, ya, 8 Juli 1974 waktu penyerahan dokumen ini. Inilah yang terbit di Harian Merdeka. Ya, Harian Merdeka ini. Ya, yang diterbitkan oleh Bapak wartawan Istana, yaitu Pak Solehin Salam. Ya, ini. Nah, inilah yang dibawa di dalam rapat panitia 8 Februari 1950 sampai tanggal 26 Januari dikritik karena perisainya ada tangan, bukan dikalungkan, ada tangan memegang perisai. Lalu ekornya 7. Mendapat masukan dari beberapa anggota panitia, yaitu Muhammad MM Palopsi dari Indonesia Timur. Kalau bisa ini ekornya menjadi 8 karena sayapnya sudah 17, ya. 8 supaya 17, 8, 45. Tapi seperti ini. Ini Garuda tahap pertama. Nah, ini dikritik, ya, terlalu mitologis oleh Muhammad Nasir, ya, karena ada tangan memegang perisai, kemudian pitanya itu dicengkeram kaki Garuda dari belakang, begitu. Sehingga Sultan Hamid melakukan perbandingan dengan lambang-lambang negara di luar, ya, maka dipanggillah para tokoh. Salah satunya adalah tokoh-tokoh dari Kalimantan Barat di Hotel di Sindes. Salah satunya adalah Panglima Burung, ya, Mas Suga Janting. Ditanya lambang negara apa? Karena lambang negara saya tahap pertama ini dikritik oleh panitia lambang negara. Ada yang mengusulkan enggang, ya, ada yang mengusulkan elang Jawa, ya kan gitu. Lalu Sultan Hamid melakukan perbandingan negara-negara lain yang menggunakan figur burung. Ternyata Mesir, Polandia yang paling tertua, ya, elang Eropa tuh elang, Jerman elang, negara-negara Arab, Mesir, Syria, ya, kemudian berbagai negara-negara Amerika itu menggunakan elang. Nah, ini jadinya. Kemudian terjadi perubahan, ini seperti ini, ya, nampak ya, ini, ya, nih. Tapi kakinya masih ke belakang. Kepalanya sudah noleh ke kanan. Sayapnya sudah 17. Dan perisainya ini tidak dipegang lagi dengan tangan. Seperti yang gambar ini. Ya, ini dipegang. Ini sudah dikalungkan ke leher elang Raja Wali. Ini elang Raja Wali. Dan inilah lambang negara inilah yang ditetapkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 1950. Kemudian dimasukkan lembaran negara RIS, ya. Karena memang kan masih dalam konstitusi RIS, ya. Ini 10 Januari 1950, ya. 10 Januari. Besoknya 11 Februari, 10 Februari, besoknya 11 Februari disahkan oleh para Mendes. Kepalanya gundul. Mungkin Sultan Hamid terpengaruh dengan elang gondol Amerika, ya, gitu ya. Tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah tertulis, tapi kakinya ke belakang nih, cakarnya ke belakang.
dianggap kurang kuat. Jadi ada beberapa kritikan bahwa cengkeramannya kurang kuat. Lalu Bung Karno pidato, baik itu di Parlemen RIS, ya, melihat lambang negara ini kepalanya gundul, maka dia meminta kepada Sultan Hamid untuk memperbaiki agar tidak seperti elang gondol Amerika ini, ya. Tapi kakinya ke belakang. Jadi ada dua masukan Soekarno kepada Sultan Hamid, kakinya ke belakang. Ini Sulan Bung Karno, ini Tunggal Ika yang dari masukan Alibasa, tapi kepalanya gundul, ya, botak nih, elang gundul. Ini ada di Museum ABRI, ya, ada di Museum ABRI di buku, ya, Pancasila, sejarah Pancasila di sini. Nah, ini ada di Museum ABRI, ya. Kemudian karena mendapat kritikan supaya ini diberi jambul, ya, ini diberi jambul karena Presiden Soekarno ketika pidato Parlemen RIS pertama ini melihat ini kepalanya gundul, mirip kayak lambang negara Amerika, elang gondol. Beliau, kita tahu Bung Karno itu sangat anti Barat waktu itu, ya, elang gondol. Nah, maka diberi jambul. Ini dia. Ini lambang negara kita. Sudah persis sama sekarang. Ini 17 sudah menoleh ke kanan, ada maknanya ini. Nah, ini perisai Pancasilanya sudah dikalungkan di leher elang Raja Wali. Jadi dari Garuda bergeser secara semiotik ke elang. Namun ada satu kekurangan lagi, ya, di mana Bung Karno meminta kepada Sultan Hamid untuk merubah cakar elang Raja Wali ini dari belakang. Ini fotonya yang dilukis oleh Dula. Dan saya ketika meneliti tesis ini di UI mendapatkan foto aslinya. Dengan siapa yang menyimpan? Ibu Herawati, anaknya Kiai Agus Salim di Radio Dalam. Nah, beliau dulu Sultan Hamid begitu keluar 66, dia tinggal di rumah Kiai Agus Salim dan sangat dekat dengan Ibu Nona Herawati. Nah, ini di buku harian. Ini foto asli, lukisan Dula dari Sultan Hamid, sketsa Sultan Hamid. Tapi kepala sudah ada jambulnya, tapi lihat cakar elang Raja Wali Garuda Pancasila ini di belakang. Nah, Presiden Soekarno meminta kepada saya, ini kurang kuat Tuan Hamid, ini kurang kuat karena dari belakang arahnya nih kakinya. Tapi tulisan Bhinneka Tunggalnya kan sudah sama. Ini sudah sama seperti sekarang ini, hanya tinggal cakar kakinya ini ke belakang ini. Nah, ini diminta untuk dirubah ke depan, mencengkramnya ke depan. Bagaimana caranya, ya kan? Nah, itu diserahkan kepada Sultan Hamid sebagai perancang. Nah, kemudian Sultan Hamid membuat sketsa kembali dengan bantuan ahli semiotik Dr. Rul yang juga membangun Tugu Surabaya. Rul, nih dia sketsanya. Inilah yang ada di posisi Soekarno. Ini yang kami daftarkan ke negara menjadi dokumen negara sekarang ini. Ya, ini dia. Kakinya sudah dirubah ke depan. Bacaannya ini, ya, baca ini. Yang Mulia Sultan Hamid, Menteri Negara. Bayangkan Presiden Soekarno memanggil Sultan Hamid itu Yang Mulia. Ya, apresiasi beliau. Apa tulisannya? Menurut pendapat saya, kata Soekarno, lukisan Rul ini, karena ini sketsanya ini dibantu oleh Rul, membuat lambang negara kita lebih kuat. Ya. Maka untuk itu, ya, saya tetapkan bahwa onward Rul ini, sketsa ini, ya, onward Rul inilah yang harus dipakai. Ini tulisan Bung Karno, ya, aslinya ada kami ini. Lebih baik kita rugi berapa ribu rupiah
Kenapa Sultan Bung Karno mengatakan ini kepada Hamid Dugi Babariburia? Karena sketsa-sketsa yang dibuat oleh Sultan Hamid itu dilukis oleh Dullah dan membayar, bukan gratis. Jadi Sultan Hamid dengan gaji Menteri Negara itu membayar, ya, membayar Dullah sebagai pelukis, ya. Nah, itu ada di majalah Intisari, dinyatakan bahwa Dullah adalah pelukis istana kesayangan Soekarno. Dullah, bukan Basuki Dullah, tapi Dullah, ya. Nah, lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena kakinya kan tadinya ke belakang. Ini cengkeraman kakinya ke belakang, ya, kurang sempurna ini. Dianggap cengkeraman kepada Bhinneka Tunggal Ika kurang kuat. Padahal ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Inilah kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional kita, ya. Nah, kemudian lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah, ya, daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap yang mulia, ya, saya harap yang mulia untuk mengambil tindakan seperlunya. Contoh kendak saya merdeka tanggal berapa? 20 Maret 1950 masih RIS. 20 Maret 1950 masih RIS. Ini sebenarnya lambang negara RIS dulu awalnya. Kita belum bergeser ke Undang-Undang Dasar 50. 20 Maret 1950. Ini sketsa di posisi Soekarno. Soekarno sangat berperanan terhadap lambang negara. Dia mendisposisi yang mulia Sultan Hamid, menurut pendapat saya lambang ini yang harus dipakai. Jadi Sultan Hamid ketika merancang lambang negara, dia punya ahli semiotika, Dr. Rul. Yamin juga berkonsultasi dengan beliau, tapi rancangan Yamin ditolak. Nanti saya tunjukkan dokumen Yamin yang mana, ya. Ya, kemudian siapa itu Rul? Rul itulah yang membangun Tugu Surabaya itu, Dr. Rul, ya. DJ Rul. Ahli semiotika. Semiotika itu ilmu yang mempelajari lambang-lambang. Jadi ini gambar lambang rancangan Sultan Hamid yang diposisi disetujui oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Maret 1950. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, Presiden Soekarno memerintahkan pelukis Istana Dullah kembali untuk melukis kembali. Berarti bayar kembali nih, bayar lagi nih, ya. Dan kepada Sultan Hamid disarankan untuk memperbaiki list perlunya. Apa tugas terakhir Sultan Hamid nanti saya paparkan, saya narasikan ini. Ini aslinya berwarna sketsa ini, ya. Ini yang kita daftarkan, ya. Baik. Nah, inilah hasil lukisannya. Inilah hasil lukisannya, ya, hasil lukisan Dullah. Nah, lambang negara ini disebarkan ke seluruh Indonesia. Banyak rumah-rumah orang Indonesia itu memasang lambang negara ini. Lihat, kakinya sudah ke depan. Bandingkan dengan yang ini. Nah, ini kakinya ke belakang. Cakar elang Raja Wali ini sudah ke depan. Lebih kuat mencengkeramnya. Bhinneka Tunggal Ika, jati diri bangsa Indonesia. Tapi apa makna Bhinneka Tunggal Ika nanti pada bagian keempat saya narasikan. Nah, apakah Sultan Hamid berakhir tugasnya? Tidak. Karena tadi di dalam disposisi Soekarno agar mengambil tindakan seperlunya. Apa? Yaitu membuat ukuran. Lebar sayap berapa, lebar ekor berapa, lebar kepala berapa. Ini ukuran. Nah, lambang negara yang ada ukurannya inilah, ya, menjadi lampiran peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1905 tentang lambang negara. Di pasal 3 dikatakan, ya, bahwa lambang negara sebagaimana terlampir di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Karena kita sudah beralih di Undang-Undang Dasar 50. Awalnya kan ini lambang negara list.
kemudian dipakai menjadi lambang negara kesatuan, tapi di bawah Undang-Undang Dasar 50 untuk melaksanakan pasal 3 ditetapkan. Nah, akan dikeluarkan peraturan pemerintah 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Di pasal 3 yang dinyatakan sebagai lambang negara tersebut sebagaimana terlampir. Pertanyaannya adalah lampiran peraturan pemerintah 6 tahun 51 lambang negara yang dari siapa? Itu adalah rancangan terakhir, sketsa terakhir dari Sultan Hamid. Kami punya dokumen aslinya. Nih, berwarna. Nih, lihat berwarna. Nih, berwarna. Ini bendera-bendera negara bagian. Ini sketsa-sketsa awal. Ini sketsa perisai. Nanti saya jelaskan gimana Sultan Hamid paling sulit itu adalah merancang perisai karena mensimbolkan sila Pancasila sesuai dengan pesan Presiden Soekarno. Hamid, tolong bikin lambang negara yang bisa merepresentasikan tentang ideologi Pancasila, dasar negara kita, falsafah bangsa kita Pancasila. Bagaimana caranya? Ya, terserah yang mulia. Nah, ini adalah lambang negara, ini kerajaan, kerajaan Aceh, ya. Kemudian ini sketsa-sketsa yang tadi saya tunjukkan. Ini sudah berwarna, lihat nih. Sudah berwarna perisainya, ya. Ini juga berwarna. Nah, nih saya punya dua ya. Nah, ini aslinya, saudara, fotonya. Ini yang bergaris ini, ya. Saya dekatkan. Ini yang bergaris ini. Yang bergaris ini dilampirkan di dalam PP Peraturan Pemerintah 66 tahun 51. Maka ketika saya ujian tesis ditanya oleh penguji, lambang negara siapa yang dilampirkan menjadi lampiran peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951? Saudara Turiman, yaitu pengujinya Profesor Dimiar Tirtono, ya, Profesor Dr. Ajari UI, ya, 14 Juli 99. Saya ditanya, tidak lain adalah lambang negara rancangan Sultan Hamid yang terakhir yang ada garisnya. Jadi supaya orang buat lambang negara itu tidak terberot-berot, ada ukurannya. Dan ini yang dilampirkan di PP Peraturan Pemerintah 66 tahun 51 yang diserahkan kepada Haji Mas Agung, dan sekarang setelah ini sudah diminta oleh Arsip Nasional, sudah berada di Arsip Nasional. Baik, saudara-saudara. Nah, tadi saya bercerita tentang perisai, bahwa kesulitan Sultan Hamid dalam membuat lambang negara, karena di lambang negara kita secara semiotika hukum ada 3 bagian. Pertama, elang, Raja Wali Garuda Pancasila, tahap pertama Garuda bergeser menjadi elang. Kemudian ada perisai Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Makanya lambang negara kita ini yang paling indah di dunia, dipuji oleh negara-negara lain karena memenuhi unsur-unsur semiotika, ya. Nah, tadi saya paparkan paling sulit adalah membuat 5 sila karena pesan Presiden Soekarno kepada Hamid, tolong rancang lambang negara yang bisa merepresentasikan dasar negara Pancasila. Nah, ini dia. Ini kalau di teknik sipil, karena dulu Sultan Hamid pernah kuliah di ITS Bandung tapi tidak selesai karena dia diterima di Akademi Breda Belanda. Seniornya adalah Presiden Soekarno, dan Soekarno selesai di ITB, di ITS. Jadi Sultan Hamid itu adik senior, junior, ya. Karena diterima di Akademi Breda Belanda 1938, dia berangkat ke Breda meneruskan pendidikan militer. Sedangkan Bung Karno meneruskan di ITS selesai menjadi insinyur. Ini digambar di garis-garis yang biasanya untuk bikin bangunan itu, ya, metrik, ya, metrik power, ya, garis-garis. Ini sketsanya, tapi masih kosong. Tapi garis ketulistiwan sudah dibikin. Nah, ini adalah tadi yang berwarna tadi itu. Ini, ya. Ini yang berwarna tadi. Nah, ini yang berwarna tadi. Ini. Nah, ini yang berwarna tadi.
ya. Nah, ini yang berwarna, ini dia. Nah, ini dia. Ada keris, ada padi, ada banteng, ada beringin. Garis istiwa, belum ada nur cahaya bintang di sini, belum. Ini sini. Ternyata kerisnya mungkin keris Kalimantan ya. Ya. Nah, kemudian ini sketsanya. Ada keris, ada banteng di tengah. Ya, ini sumbangan-sumbangan dari anggota banteng yang lama. Jadi Sultan Hamid mengapresiasi masukan, walaupun dia yang mendesain, dia yang membuat gambar, merancang, tapi tetap menampung aspirasi anak bangsa yang tergabung dalam panitia lambang negara. Tapi siapa desainnya? Desainnya tetap Sultan Hamid, tapi dia menampung. Inilah dalam kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional, kalau semua anak bangsa menyumbangkan pemikiran, bahkan ketika merancang lambang negara, anak bangsa lain pun ya, Purbacaraka ya, ini menyumbangkan pemikiran. Nanti saya akan jelaskan khusus pada bagian ketiga tentang perisai Pancasila, bagian keempat tentang Bhinneka Tunggal Ika, karena lambang negara kita ada 3 bagian: elang Raja Wali Garuda Pancasila, perisai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi secara semiotika, ilmu semiotika ada 3 bagian, makanya terindah ya, dipuji paling indah. Nanti ada pidato Bung Karno 27 Juli 58 ya, Beleka menarasikan tentang lambang negara rancangan Sultan Hamid II. Nah, sebelum saya membahas perisai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, tentu ada pertanyaan, mana sketsa Yamin? Karena di dalam buku Bung Hatta menjawab, di buku saya ini, saudara-saudara yang di Pontianak bisa dibaca di perpustakaan daerah, ya, perpustakaan daerah. Kalau di Jawa silakan Anda datang ke Museum Asia Afrika, ya, atau datang ke IIP, Institut Ilmu Pemerintahan. Buku ini 1000 eksemplar sudah diterbitkan ketika tahun 2015 di PCC dulu pas bulan Ramadan, 1000 eksemplar. Tapi kalau yang ingin ya silahkan Anda baca di perpustakaan daerah, ya, buku yang isinya 3 tesis. Tesis sahabat saya Amsari Dimyati, apakah Sultan Hamid terlibat atau tidak, putusan Mahkamah Agung, ya. Kemudian rancangan lambang negara dan investigasi jurnalistik dari saudara sahabat saya wartawan Nur Iskandar, ya. Baik. Di dalam buku Bung Hatta menjawab dinyatakan ada 2 rancangan anak bangsa yang terbaik, satu dari Sultan Hamid, yang satu dari Yamin. Nah, pertanyaannya ketika saya diuji waktu itu, mana sketsa Yamin? Memang waktu itu saya sembunyikan dulu, saya paparkan dulu dokumen-dokumen sketsa yang dibuat oleh Sultan Hamid. Tapi Bung Hatta mengatakan bahwa ada 2 rancangan alam baik yang terbaik, satu dari Yamin, satu dari Sultan Hamid, tapi yang diterima oleh negara adalah yang dari Sultan Hamid. Seperti sekarang ini, kata Bung Hatta. Ya, mana sketsa Yamin? Baik, saya akan tunjukkan saudara-saudara sebangsa setanah air. Ya, ada yang penasaran dengan rancangan Muhammadiyah. Sebenarnya kalau Anda download di Google, di berbagai skripsi mahasiswa yang hasil inspirasi dari tesis saya, karena itu tesis saya adalah satu-satunya tentang sejarah lambang negara, sejarah hukum negara. Ini dia. Ini sketsa Yamin. Ada sinar-sinar matahari, persis seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Hatta. Ada sinar-sinar matahari, sedikit banyak terpengaruh Jepang. Nah, ini sketsanya. Apa jadinya lambang negara M. Yamin? Ini sketsa coretan tangan M. Yamin terselamatkan di Haji Mas Agung oleh Sultan Hamid, diserahkan kepada Haji Mas Agung 18 Juli 1974. Ya, terselamatkan semua. Ya, ini. Kemudian ini dia sketsa coretan tangan Muhammad Yamin. Apa jadinya dengan sketsa ini lambang negara M. Yamin? Ini dia. Lambang negara Yamin persis seperti yang dinyatakan oleh
Muhammad Hatta di buku Bung Hatta menjawab, dan sekitar Pancasila ya di Museum ABRI ada sinar-sinar matahari. Ini sebenarnya ada lautan, ada banteng, cendera sengkala 1888 kalau dibaca. Tapi kalau dibaca 1949 karena ini adalah menggambarkan tentang RIS yang tadi awalnya kan lambang negara RIS melaksanakan pasal 3 ayat 3 Konstitusi 49. Ini adalah rencana materai. Lihat nih, Republik Indonesia Serikat. Nah ini banteng, ada banteng. Ya, ini materai, ini lambang negara. Yamin, ini rencana materai, rencana materai. Ya, nah ini dia rencana materai, rencana materai. Lihat tulisannya, saya dekatkan, Republik Indonesia Serikat. Memang ketika kita 17 Agustus 45 kita belum punya lambang. Ya, lagu kebangsaan sudah ada, bendera sudah ada, tapi lambang negara belum punya, baru ada di masa RIS, disahkan oleh Parlemen RIS 11 Februari 1950. Ya, pertama kali negara kita punya lambang. Baik, saya akan membahas yang berkaitan dengan perisai Pancasila. Ini sangat menarik saudara-saudara tentang masalah lambang negara di perisai Pancasila. Kenapa? Banyak yang keliru dalam membaca perisai Pancasila, ya. Perisai Pancasila. Baik, kita tunjukkan pasalnya dulu. Ada di pasal 24 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Kenapa kelihatan ya? Kelihatan. Saya bacakan saja supaya jelas. Pasal 48 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Jadi pada zaman Presiden SBY Bambang Yudhoyono ini disahkan oleh Ketengan tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi undang-undang ini mengatur 4 materi muatan tentang bendera, tentang bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Khusus untuk lambang negara diatur dari pasal 48 sampai 58. Mari kita baca sama-sama. Banyak anak bangsa yang tidak tahu membaca perisai Pancasila. Mari kita baca. Pada pasal 48 ayat 2, ya. Pasal ayat 2, ya. Kita lihat ya. Pasal 82 ayat 2 ini banyak yang bergabung. Ya, banyak yang bergabung. Ya. Itu yang gabung sudah dianukah? Langsung otomatis kan? Ya, atau digabungkan gitu kita. Itu banyak yang bergabung. Otomatis ya. Otomatis kan langsung. Baik. Atau kita klik gitu yang bergabung. Otomatis ya. Pasal ayat 2. Pada perisai sebagaimana dimaksud pasal 46. Pasal 46 itu tentang lambang negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tapi gambarnya sebenarnya elang, ya. Karena tahap pertama Garuda untuk menghargai, maka disebut Garuda Pancasila. Terdapat 5 buah ruang. 5 buah rumah. Nampak ya, 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Sebagai berikut, dasar Pancasila. Jadi kedudukan Pancasila di Indonesia itu dasar negara, falsafah bangsa, ideologi negara. Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundangan, itu kedudukan Pancasila di negara kita adalah 3. Dasar negara, falsafah bangsa Indonesia, dan ideologi negara. Tambahan ideologi ini ya. Ada 3 kedudukan secara hukum. Lihat saudara-saudara. Ya. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dibacaannya. Nampak ya?
Saya dekatkan. Ya. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya. Siapa bilang bintang? Lambang sila ke-1 itu cahaya. Kenapa cahaya? Bahkan di peraturan pemerintah 66 tahun 90 lama, nur cahaya. Dari mana Sultan Hamid? Karena di dalam transkrip Sultan Hamid 1995 beliau mendapat masukan dari Muhammad Nasir, nur cahaya berbentuk bintang bersudut 5. Jadi lambang negara kita, perisai Pancasila sila ke-1 itu bukan bintang, saudara-saudara sebangsa setanah air. Di dalam teks peraturan perundang-undangan, nur cahaya berbentuk bintang bersudut 5. Jadi lambang negara kita sila ke-1 anak-anak. Bu guru sudah mulai harus membenarkan nih. SD SMP ini. Sila ke-1 apa anak-anak? Bintang. Keliru. Lihat baca. Lagi. Nur cahaya. Ya. Bintang bersudut 5. Keliru kan? Nah, makanya banyak orang berebut bintang sinetron, bintang apa gitu kan. Nah, letaknya di mana? Di sini dikatakan dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai, itu warna kuning. Saya tulis di tengah perisai berbentuk bintang bersudut 5. Jadi cahaya itu berbentuk bintang bersudut 5. Warnanya warna hitam gelap, nur cahaya. Kata Profesor Jimli, kata Profesor Yusril Ida Mahendra, ya, bahwa sila ke-1 itu adalah kausa prima dari 4 sila lainnya. Dia menjadi cahaya. Dari mana Sultan Hamid? Masukan dari Muhammad Nasir, diambil dari surah surah 24 An-Nur ayat 34-35. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, dan akan diberikan cahaya kepada manusia, kepada anak bangsa apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Esa, ya, dikehendaki oleh yang menciptakan langit dan bumi, menikahkan manusia. Nur cahaya berbentuk bintang bersudut 5. Lalu sila kedua apa? Ini sumbangan dari mana? Sumbangan dari Muhammad Nasir kepada Sultan Hamid. Tuan Hamid di dalam transkrip beliau, ya, dinyatakan, ya, 13 Juli 1965, sila pertama itu diberi nur cahaya bentuknya bintang bersudut 5. Tadi kan banteng itu, ya, banteng. Itu sumbangan Muhammad Nasir kepada Sultan Hamid. Maka Sultan Hamid menggambar bintang nur cahaya dengan dasar hitam, warna alam. Lihat warna gelap hitam supaya bintang itu bercahaya, menerangi, ya. Di tengah, letaknya di tengah perisai. Kemudian dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan apa? Dengan tali rantai bermata bulatan, lingkar dan persegi. Letaknya di mana? Di bagian kiri bawah perisai, di bawah kiri perisai bunyi tagnya, tag negaranya. Dari mana? Ini diambil dari tanah Kalimantan, yaitu dari saudara kami dari etnis Dayak, khususnya dari Kapuasulu, ya. Kalung saudara kami etnis Dayak, lingkar, melingkar dan peta. Dan ini dasar kemanusiaan sering dipakai dalam kalung-kalung ketika saudara memperhatikan wisuda. Wisuda, profesor-profesor ketika akan melantik wisudawan, itu kalungnya peta, lingkar peta jumlahnya 17. Yang lingkar itu lambang wanita, yang peta itu laki-laki. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, laki-laki dan perempuan sama di mata bangsa Indonesia, di mata negara. Sebelum negara lain memperkenalkan gender, kita sudah gender. Nah, laki-laki dan perempuan itu diambil dari tanah Kalimantan. Kemudian lambang dasar persatuan Indonesia, ya. Di sini C,
dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. Sumbangan siapa? Sumbangan salah satu anggota panitia lambang negara kepada Sultan RM Raden Mas Purbacaraka. Saudara-saudara saya yang di Jawa, kalau saudara pergi ke Jogja, ada beringin di depan istana, ya, di alun-alun, bahkan sampai timbul mitologi kalau bisa melewati beringin itu dikabulkan, ya, harapannya. Beringin itu simbol, kenapa ditaruh di alun-alun, di lapangan? Simbol persatuan antara rakyat dengan pemimpin, dengan sultan. Jadi kalau rakyat dulu, kalau rakyat Jogja ingin mengajukan kritik, aspirasi kepada sultan, maka di alun-alun itu mimbar bebas. Selama di alun-alun dia tidak ditangkap oleh prajurit. Selama dia ngajukan unek-uneknya kepada sultan. Lambang persatuan rakyat dan pemimpin. Kalau rakyatnya bersatu dengan pemimpin, anak-anak bangsa luar biasa, ya. Ya. Kemudian itu sumbangan dari Raden Mas Purbacaraka kepada Sultan Hamid. Jadi walaupun yang mendesain, yang menggambar rancangan itu Sultan Hamid, tapi Sultan Hamid tetap menghargai aspirasi yang berkembang di panitia lambang negara. Salah satunya Raden Mas Ngabei Profesor Dr. Purbacaraka, ya, sedulur-sedulur yang di Pulau Jawa, ya. Kemudian dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dari mana ini diambil? Walaupun Sultan Hamid yang merancang, karena lambang negaranya Muhammad Amin sudah ditolak, ya, jangan ciri khas banteng, maka diambil. Apa filosofisnya? Diambil dari Sumatera. Lihat rumah gadang, ada tanduk kerbau. Lihat Toraja, ada tanduk kerbau. Ada beberapa provinsi di daerah tanduk kerbau. Rumah panjang itu atau rumah panjang di Kalimantan untuk apa? Untuk musyawarah, nini, mama, adat bersindi sara bersindi gitu pula. Tokoh adat, tokoh ulama, ya, tokoh masyarakat berembuk. Itulah demokrasi asli bangsa Indonesia. Dibicarakan di rumah panjang. Kalau di tanah Kalimantan di rumah betang, kalau di Sumatera di rumah gadang, kalau di Toraja di rumah Toraja. Ada beberapa daerah ada tanduk kerbau, banteng, ya, banteng, ya, tanduk kerbau sebagai lambang sila kabar. Diambil dari tanah Sumatera. Tadi yang pertama dari sila kedua dari tanah Kalimantan, Muhammad Nasir, ya. Terus sila ketiga dia ambil dari tanah Jawa, beringin di peradaban tanah Jawa. Ini diambil dari peradaban Sumatera, bahkan di Toraja juga ada, ya, rumah panjang tanduk kerbau, ya, tinggal teliti. Kemudian yang terakhir, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi, diletakkan di bagian kanan bawah. Tubuhnya ya diletakkan di bagian kanan bawah. Padi itu lambang sandang, lambang pangan. Kapas itu lambang padi. Diambil dari mana? Dari Indonesia Timur. Ini sumbangan siapa? MA Pelofusi. MA Pelofusi. Sumbangan yang Pelofusi kepada Pak Hamid untuk sila kelima. Ya. Tadinya kan keris, ya. Tadi di rancangan itu keris kan, diganti. Ada padi dan kapas. Berdaulat di bidang pangan dan berdaulat di bidang sandang. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau berasnya masih impor, bahan pakaiannya masih impor, ya belum berdaulat. Gitu. Nah, lihat membacanya. Membacanya seperti ini. Kalau teks pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bunyinya seperti ini, lalu gambarnya seperti apa? Nah, itu jadi masalah. Gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya adalah seperti ini. Kalau teksnya seperti itu, tentu secara semiotika hukum bacanya seperti ini. Ini pembacaan perisai Pancasila.
Tapi kalau membaca falsafah Pancasila pakai teori hierarki piramida, pandangan Bapak Dr. Profesor Dr. Notonegoro yang jadi komunis doktrum, itu pembacaan filsafat Pancasila. Tapi kalau membaca Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, ya, sebagai falsafah bangsa, sudah ada di perisai. Nih, berarti dari sini turun ke bawah, nih sila kedua, ke atas berputar, bertawaf, berputar, berlawanan dengan arah jarum jam, atau dalam transkrip Sultan Hamid disebut gilir balik. Lihat saudara-saudara saya dari etnis Dayak, ditanam di sini, ditebas keliling, bukan ladang berpindah, tapi gilir balik. Nah, ini gambarnya. Ya, inilah pembacaan peristiwa berputar. Jadi sila ke-1 ini menjadi nur cahaya bagi 4 cahaya. Kenapa ini merah putih? Ini warna bendera kita. Lihat warna merah pada sila keberapa? Warna merah di sini pada sila keberapa? Yang warna merah di bawah adalah sila kedua, warna merah di atas adalah sila keempat, warna putih berizin, warna putih padi kapas. Jadi bacanya berputar berawan dengan arah jarum jam. Kemudian yang paling penting saudara-saudara sebangsa sekalian, kenapa elang Raja Walinya menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri? Ini simbol filosofisnya next future. Mau dibawa kemana hari kebangkitan nasional bangsa Indonesia? Tentu arah yang lebih baik ke kanan. Karena di dalam filosofis budaya kita, langkahkan kaki kananmu. Kalau kita menerima barang sesuatu pakai tangan kanan. Kalau orang Islam, salam ke kanan itu fardu, salam ke kiri itu sunnah. Mau dulukan yang sunnah atau dulukan yang fardu. Lihat saudara saya yang non Islam, saudara lihat Yesus Kristus juga, ya, ke kanan. Pelajari masa lalumu, masa depanmu, bersihkan pikiranmu, datangkan hati yang suci, yaitu nur cahaya Rohul Kudus dalam dadamu, Yohanes 17 nomor 3, atau fitrah dirimu, surah Ar-Rum ayat 30 ayat 30, kembali kepada berita. Jadi sila ke-1 menjadi kausa prima, kata Muhammad Atta, kata Profesor Jimli, ini adalah sila ke-1 menjadi cahaya 4 sila lainnya, menerangi 4 sila lainnya. Apakah hari kebangkitan nasional 20 Mei ini kita kembali kepada sila ke-1, dasar ketuhanan yang Maha Esa yang ditegaskan di pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada semua keyakinan agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Ya, kita berbangsa, sebangsa, setanah air. Mari kita bangun tanah bangsa Indonesia. Walaupun kita beda keyakinan, nukum dinukung balik batasmu, agamamu, keyakinanmu,